34. Kamu tetap tinggal di rumahku, Lani. Kau juga akan tetap bekerja di perusahaanku. Ucap Sean. Apa hanya bekerja di perusahaan? Bukan lagi jadi perawatmu, Tuan? Tanya Lani. Aku sudah punya istri. Sharon cukup mampu dan mau merawatku. Jawab Sean lirih. Kalau begitu, aku tidak enak tinggal lebih lama di rumahmu. Apa boleh aku keluar? Mungkin mencari kos-kosten? Kamu tidak takut dengan ayahmu? Hening. Aku bisa menjaga diri. Gadis bodoh. Apa yang bisa kamu lakukan jika Karta punya 1000 cara untuk memperdayamu? 2 kali sudah kamu jatuh dalam perangkap Karta. Mau jatuh ke lubang yang sama untuk yang ketiga kalinya? Sean marah, kesal dan bingung menjadi satu, tapi suaranya kali ini benar-benar lirih. Hening lagi. Apa keberadaanku yang tidak lagi merawat Tuan tak apa-apa? Di rumah ini? Ya, tinggallah sesuka hatimu. Aku yang punya rumah. Siapa yang berhak melarangmu tinggal di sana? Bukankah aku sudah bilang, ibumu pun akan tinggal di rumahku? Terdengar helaan napas Lani. Tuan, kenapa rasanya aneh? Aneh bagaimana? Tinggal di sini, gratis. Makan pun gratis, tapi aku tak melakukan apapun. Hening. Kau ingin kembali merawatku? Tak ada suara dari Lanita. Hanya terdengar isakan tangis. Sean mengerutkan kening. Hei, kau menangis? Tanya Sean. Apa sebenarnya pekerjaanku kurang memuaskan? Apa karena aku liburan pergi-pergian dengan Aleska? Tuan marah lalu sebetulnya ingin memecat tapi kasihan padaku? Sean melongo. Dasar gadis bodoh. Kenapa pikirannya sungguh teramat lugu? Kalau boleh aku jujur, kamu perawat yang bisa bertahan selama ini. Silakan tanya Susanna. Pekerjaanmu selalu bagus, memuaskan. Telaten dan juga ceroboh serta bodoh. Tapi aku suka. Hening. Beberapa saat. Tuan suka? Ya. Tapi Sharon punya keinginan untuk merawatku, Lani. Dia istriku. Aku harus menghargai keinginannya. Kau pasti mengerti. Hening kembali. Apa kamu menikmati liburanmu kemarin bersama Aleska? Tanya Sean. Ya tentu saja. Aleska sangat baik dan perhatian. Memang selalu seperti itu dari dulu. Jawab Lani. Bagaimana kalau Aleska aku izinkan tinggal di rumah? Agar kamu bisa selalu sama-sama dengannya. Tidak. Aku tak meminta Aleska tinggal di sini. Aku hanya senang dikunjungi olehnya. Itu saja. Lani cepat menepis. Kau menyukai Aleska? Tanya Sean. Ya tentu saja. Benarkah? Suka? Ya, aku menyukainya. Tapi suka hanya sebatas teman tidak lebih. Sahut Lani. Sean mengernyit. Jangan menutupi perasaanmu. Jujur saja padaku. Kau selalu tampak nyaman dan tertawa lepas bersama Aleska. Sementara denganku selalu saja kaku. Tuan dan Aleska tentu saja berbeda. Aleska dulu teman sekelas, kami biasa bermain bersama. Sedangkan Tuan, kita baru mengenal. Tuan adalah Tuan, majikan, atasan. Tentu aku harus menghormati Tuan. Hening. Apa kau bisa memandangku sebagai seorang teman? Tanya Sean lagi. Sepertinya tidak bisa. Tuan orang yang menggajiku, mana bisa menganggap atasan seorang teman? Tapi aku ingin diperlakukan seperti teman. Kau merasa nyaman dan bebas bicara denganku, tertawa bersamaku. Bagaimana bisa, Tuan sudah memecatku jadi seorang perawat dan lagi, Nona Sharon akan keberatan jika aku menghilangkan rasa sungkanku pada Tuan. Jawab Lani lirih. Sean mendesah. Lagi-lagi kenapa harus ada nama Aleska dan Sharon di antara dirinya dan Lani? Sudahlah, kau kembali tidur sana. Jangan memikirkan apapun. Bekerja yang tekun bersama Damian dan fokus pada kesembuhan ibumu.
Kau bebas tiap hari ke rumah sakit setelah bekerja, tapi jangan pernah lepas dari pantauan jauh hari. Kuberikan jauh hari khusus untukmu. Ingat, jam tangan murah itu jangan pernah kamu lepas kemanapun kamu pergi. Ucap Sean menyerah dengan kenyataan jika dirinya sudah beristri. Tapi dia masih ingin melihat Lani berkeliaran di rumahnya. Tuan! Panggil Lani pelan. Terima kasih. Tuan baik sekali. Aku yakin Nona Sharon bisa merawatmu dengan baik dan tentu saja dengan penuh kasih. Lani. Kamu yang bisa merawatku seperti itu. Ketulusanmu jauh di atas Sharon. Sharon merawatku karena dia tahu aku tidak buta dan tentu saja hanya mengincar uangku. Kau tidak tahu itu, Lani. Sean membatin kesal dan gundah menjadi satu. Tidurlah. Besok kamu harus kerja. Lirih suara Sean mengakhiri panggilan telepon dari Lani. Sean berjalan dari teras villa menuju kamarnya. Untung saja Sharon sudah tertidur lelap. Dia bebas berjalan sendirian tanpa harus berpura-pura. Sean tak tahu jika di dinding sebelah, Susanna sedang berdiri menyekap Dimitri. Keduanya belum tidur, sedang berbincang di taman villa. Saat Dimitri melihat Sean keluar villa malam-malam tanpa meraba apapun seolah dia bisa melihat, Susanna panik. Dia menyeret Dimitri ke samping villa agar luput dari pantauan Sean. Tapi sayang, seluruh percakapan Sean di telepon didengar oleh Dimitri dan Susanna. Dimitri enggan meninggalkan teras karena Susanna bersikap mencurigakan. Setelah terdengar pintu villa dikunci, Susanna melepaskan tangannya dari mulut Dimitri dan kikuk serta menjauh. Selama Sean menelpon, tubuh Susanna merangsek nyaris menempel dengan tubuh Dimitri. Baru setelah Sean selesai menelepon, Susanna tersadar. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Kau tahu, aku sesak. Sesak karena kau menempel padaku. Aku menikmatinya sebetulnya makanya aku sesak. Kekeh Dimitri pelan. Wajah Susanna memerah. Dasar mesum! Gerutunya. Kali ini gantian Dimitri yang menyeret Susanna. Kembali ke kursi taman di depan villa sedikit ke samping. Andai Susanna tidak menyeret Dimitri, Sean sudah pasti bisa melihat keberadaan mereka. Katakan, apa tadi aku tidak salah lihat? Tuan Sean berjalan di kegelapan tanpa tongkat, duduk dan melihat layar ponsel dan gerakannya seperti orang normal, bisa melihat. Dimitri berbisik penasaran. Tuan sudah menghafal hitungan langkah tiap ruangan dengan cepat. Aku yang mengajarinya. Kelit Susanna. Tapi aku melihat dengan jelas Tuan Sean melihat layar ponsel, mengotak-atik dan lalu ponsel di sakunya berdering. Tuan Sean memiliki 2 ponsel. Jelas tangannya hanya menggeser-geser ponsel pertama, Sus. Lalu kamu menyeretku tiba-tiba, semakin membuatku curiga. Dimitri meminta penjelasan. Susanna menyugar rambutnya. Dia bingung harus berkata apa lagi. Mengelak hanya akan membuatnya tampak bodoh. Sean memang jelas memperlihatkan sikap yang menunjukkan dia tidak buta. Ergi, kenapa jadi seperti ini, sih? Kenapa kamu mengajakku mengobrol sampai malam? Susanna mendesah dan menghela napas kasar. Dimitri menatap lekat Susanna. Sus, apa Tuan Sean sebetulnya bisa melihat? Tuan tidak buta? Desak Dimitri. Susanna menarik napas dalam. Dimitri, kau harus bersumpah demi langit dan bumi terlebih dulu. Tidak, aku akan bersumpah demi dirimu. Ujar Dimitri seraya menggenggam jemari tangan Susanna. Susanna melongo melihat sikap Dimitri. Tuan Sean bisa melihat? Dia tidak buta? Bisik Dimitri halus. Susanna akhirnya mengangguk lemah. Dimitri terbelalak. Tuan tidak pernah buta sama sekali? Susanna kembali mengangguk. Sejak kapan? Genggaman Dimitri di tangan Susanna semakin erat. Panjang ceritanya. Tapi aku tak berhak menceritakan apapun padamu. Alasan Tuan Sean berpura-pura buta pun aku tak berhak memberitahu. Ingat, kau lulus tes menjadi chef Tuan Sean itu anugerah. Berarti kau tulus dan jujur di matanya.
ucap Suzana. Loh, aku bekerja dengan niat jujur, kok? Apalagi Tuan Sean membebaskanku membeli perangkat memasak serba mahal, bahan-bahan masakan mahal. Itu salah satu surga dunia untukku. Kau tahu, aku lebih senang memasak untuk Tuan Sean karena aku bisa bereksperimen dengan bahan dan alat masakan serba mahal yang dulu sama sekali tak mampu aku beli. Aku senang memasak, jadi kenapa aku harus tidak tulus dan tidak jujur? Ya, tetaplah seperti itu. Tetaplah memasak dengan semangat dan penuh kasih dan pastikan masakanmu aman. Karena dulu seorang chef pernah meracuni Tuan Sean. What? Dimitri terbelalak. Suzana menutup mulutnya. Ah, kenapa mulutku ini tak mau diam? Bagaimana bisa? Dimitri gemetar. Suzana melongo. Dimitri melepaskan genggaman tangannya dan gemetar. Dia terisak. Dimitri, kau menangis? Suzana keheranan. Memasak adalah seni. Seni menciptakan suatu karya, memanjakan lidah orang-orang, apalagi orang yang kita cintai. Memasak dengan hati akan membuat cita rasa masakan menjadi lebih sempurna. Kenapa ada seorang koki atau chef tega menodai hasil karyanya dengan racun? Itu penghinaan terhadap masakan, Suzana. Itu sebuah kejahatan. Aduh, aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Sudah, yang penting, rahasiakan Tuan Sean bisa melihat. Kau mengerti? Ancam Suzana. Siapa yang sudah meracuni Tuan Sean? Aku tak tahu, itu terjadi saat Tuan Sean masih kecil. Makanan yang disodorkan koki itu awalnya untuk Nyonya Serindita, tapi entah karena apa malah Tuan Sean yang memakannya. Lalu Tuan Sean dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada racun dalam makanannya. Untung saja nyawa Tuan Sean bisa diselamatkan. Sang koki mengelak, tapi karena kekuatan uang, Tuan Haji Saka mengetahui koki tersebut dibayar seseorang untuk melenyapkan Nyonya Serindita. Ah, bukan melenyapkan melainkan membuat Nyonya sakit dan perlahan-lahan tewas. Itu sekelumit cerita yang bisa aku ceritakan. Ingat, rahasiakan apapun tentang ini. Kalau tidak, Tuan Sean akan memecatku. Dimitri menggenggam jemari Suzana. Tidak, jangan. Jangan pergi dari rumah Tuan Sean. Aku betah dan senang bekerja untuknya. Terlebih ada kamu, Sus. Jangan pergi. Dimitri memohon. Kalau begitu tetap rahasiakan semuanya. Apa kau bisa menjaga rahasia? Tentu saja. Akan kujaga rahasia Tuan Sean. Kujaga juga semua bahan masakan dan semuanya agar tetap aman. Kau tenang saja. Tunggu, tadi kau bilang apa? Kau semang ada aku? Suzana langsung gugup seketika. Dimitri mengangguk. Apa kau sedang menyatakan Cin? Aku menyukaimu, Sus. Sudah lama aku menyukaimu. Wajahmu yang kaku dan tegas tapi cantik membuat hari-hariku semakin bersemangat. Dimitri memotong ucapan Suzana. Seketika Suzana sesak napas. Dia tidak siap mendengar pernyataan cinta Dimitri saat itu. Terlebih setelah ketegangan yang terjadi karena membahas kisah Sean dan Dimitri mengetahui jika Sean tidaklah buta. Suzana, jangan mati. Kenapa kau jadi sesak napas begini? Sus! Dimitri panik. 35. Suzana, kamu kenapa? Dimitri menepuk-nepuk pipi Suzana. Tapi lalu Dimitri menemukan ide. Kau sesak napas? Mau aku kasih napas buatan? Bisiknya. Suzana melotot, napasnya terhenti dan mendorong Dimitri menjauh. Suzana lekas masuk pavilion tak peduli panggilan Dimitri padanya. Dimitri menyusul Suzana, tapi Suzana sudah keburu masuk kamar dan mengunci pintu. Sus, kamu asma beneran apa akting? Kenapa megap-megap? Dimitri mengetuk-ngetuk pintu kamar Suzana. Terdengar pintu kamar lain dibuka. Rashid keluar kamar. Ada apa sih malam-malam ribut? Rashid membawa gelas kosong. Suzana sesak napas. Sahut Dimitri. Aku tak apa-apa.
Teriak Suzana dari dalam kamar. Kamu nggak bohong? Tanya Dimitri menempelkan telinga ke pintu. Tidur sana, aku ngantuk. Teriak Suzana. Bagaimana? Diterimakah? Dimitri membuat ulah. Rashid mengernyit saat menuang air dari botol besar di lemari es mendengar ucapan Dimitri. Sus! Diterimakah? Tak terdengar sahutan. Hah? Diterima apa? Rashid sudah ada di belakang Dimitri. Aku menyatakan cinta pada gadis di dalam sana. Jawab Dimitri santai. Rashid terbelalak. Kau! Dimitri heran. Apa? Kenapa melotot? Suzana gadis yang selama ini aku idam-idamkan. Berani-beraninya menyatakan cinta duluan. Geram Rashid. Dimitri melongo. Di dalam kamar sana Suzana tambah sesak napas. Kenapa ada dua lelaki yang tiba-tiba tertarik padanya? Tidak bisa. Aku yang lebih dulu menyukai Suzana. Kau tidak boleh menyatakan cinta duluan. Cancel! Rashid mengancam. Dimitri melongo. Mana bisa cancel? Memang perasaan bisa dicancel? Sergah Dimitri. Orang aneh. Salah sendiri diam saja. Giliran keduluan malah kebakaran bulu kaki. Gerutu Dimitri. Aku tak mengizinkan kamu menyukai Suzana. Rashid bersikukuh. Kalian bisa diam. Tidak. Berisik. Aku mau tidur. Teriak Suzana dari dalam kamar. Dimitri dan Rashid kompak menjauh dari pintu kamar Suzana masuk kamar mereka. Di dalam kamar mereka baru menyadari hanya ada satu ranjang dan single sofa. Dimitri gegas menghempaskan tubuh di kasur. Aku yang duluan, kau tidur di sofa sana. Oke, aku tidur di sofa. Ambil kasur itu, aku rela. Asal jangan kau ambil Suzana. Sahut Rashid meletakkan gelas air minum di meja kecil. Dimitri melompat ke sofa. Sana kamu tidur di sofa. Suzana tetap milikku. Ucap Dimitri sambil memeluk guling membelakangi Rashid. Rashid melongo dan memutar bola mata malas. Dia merebahkan tubuhnya di kasur. Di sofa atau di kasur, aku juga akan menyatakan cinta pada Suzana. Ucap Rashid. Silakan saja. Tapi aku yakin pilihan Suzana sudah pasti aku. Dimitri percaya diri. Rashid menaikkan sebelah cuping hidungnya. Aku bisa bela diri. Kau hanya bisa memasak. Jangan menghina profesiku. Memasak bisa membuat orang hidup lebih lama. Dengus Dimitri. Rashid diam, ucapan Dimitri dirasanya benar. Dia menghela napas. Tidurlah, kita bersaing secara jantan. Rashid membelakangi Dimitri. Dimitri mengepalkan tangan pada Rashid. Dia tidak terima Rashid menghina keahliannya memasak. Diam-diam Dimitri menangis. Sean saja memanjakannya dengan membebaskan dirinya memakai bahan-bahan kualitas premium untuk memasak. Bisa-bisanya Rashid menghina profesinya. Kalau perutmu kosong, kau pun tak akan punya tenaga untuk bela diri. Jangan sombong kau, Rashid. Dimitri mengusap air mata di sudut matanya. Sakit hatinya mendengar ucapan Rashid barusan. Keesokan paginya, Sean, Sharon, Suzana dan Rashid berada di satu meja makan. Sean meminta ketiga bawahannya makan di satu meja. Dimitri menghidangkan makanan dengan senyum ceria. Tapi khusus untuk Rashid, Dimitri hanya menghidangkan air mineral saja. Mana makananku? Tanya Rashid. Makan saja ilmu bela dirimu itu. Ketus Dimitri. Rashid melongo. Hei, aku mau sarapan. Desis Rashid. Dimitri tak peduli. Lelaki berperawakan tinggi dan sedikit gemuk serta berwajah putih itu hanya fokus menata makanan untuk ketiga orang lainnya. Aku mana? Desis Rashid lagi. Kau kan tinggi tegap,
Manly karena kulitmu sawo matang, pintar bela diri. Tidak makan juga pasti kuat, tak akan mati kelaparan. Sahut Dimitri seraya duduk di sebelah Sean. Rashid mengepal pada Dimitri. Kalian kenapa? Tanya Sean. Ayo, dimakan, Tuan. Abaikan Tuan berotot kekar itu. Dia tidak usah makan akan tetap hidup makmur sentosa. Sahut Dimitri. Awas kau, Mimit! Desis Rashid. Suzana memijat pelipisnya. Pening karena pertengkaran mereka dari semalam ternyata belum reda. Suzana, ada apa dengan mereka berdua? Tanya Sean yang sedang dipakaikan celemek oleh Sharon. Mereka merebutkan aku, Tuan. Jawab Suzana santai. Sean terbelalak lalu tergelak. Tinggal Dimitri dan Rashid yang diam saja saling bertukar pandang dengan kesal. Rashid menghina profesiku sebagai chef. Dia bilang aku hanya bisa memasak sementara keahlian dia bela diri. Coba saja dia tidak makan 3 hari 3 malam. Apa bisa dia bela diri? Ada juga mati lemas karena kelaparan. Dimitri mengadu pada Sean. Sean semakin terbahak. Sharon ikut tersenyum sementara Suzana resah karena dia diapit oleh Rashid dan Dimitri. Kalian ini kalau mau bersaing ya harus secara jantan. Bersiang secara sehat. Maafkan dia sekali ini, Dimitri. Biarkan dia makan. Kalau kelaparan kita tidak bisa pulang. Siapa yang akan bawa mobil? Kekeh Sean merasa geli dengan tingkah bawahannya. Dimitri mendelik pada Rashid. Mana makananku? Bisik Rashid. Ambil sana sendiri. Gerutu Dimitri. Terpaksa Rashid berdiri lalu mengambil sendiri sisa makanan di atas kitchen set di belakang meja makan. Ayo, kita makan. Jangan rusuh. Berdoa, dimulai. Sean merasa terhibur dengan 3 orang bawahannya itu. Sharon telaten menyuapi Sean. Meski dia sebetulnya kecewa, tadi malam Sean tidak menyentuhnya sama sekali. Jangankan menyentuh, diajak berciuman Sean selalu mengelak. Sharon mengalah. Dia pikir Sean masih teringat saat dirinya dan Josh berciuman di kamar Sean. Tuan, semalam kenapa Lani menelpon? Tanya Suzana saat dirinya sedang berdua dengan Sean di tepi kolam renang. Sharon sedang tidur siang. Dimitri sibuk membersihkan alat tempurnya. Dan Rashid sedang mencuci mobil karena kemarin saat berangkat ke puncak, Bogor, hujan mengguyur bumi. Suzana meminta maaf dengan sangat jika Dimitri mengetahui dirinya tidak buta. Sean hanya menghela napas pasrah mendengar cerita Suzana. Kalian sedang apa sih malam-malam masih mengobrol? Kau tegur Sean. Kita hanya mengobrol, tak ada aktivitas lebih dari sekedar mengobrol, kok? Sahut Sharon. Aku memang percaya pada Dimitri. Ya sudah tak apa-apa kalau dia tahu. Lagi pula, aku sudah berencana akan mengakhiri sandiwaraku. Ucap Sean. Nanti malam jadi pulang? Tanya Suzana. Besok pagi saja? Jawab Sean. Aku ingin menguji kembali perasaanku. Kenapa susah sekali menyentuh Sharon? Kenapa bayangan dia sedang berciuman dengan lelaki ingusan itu terus saja membayangiku? Entah apa di luar sana Sharon bisa lebih dari sekedar berciuman? Desa Sean. Tuan belum menjawab pertanyaanku. Sela Suzana. Pertanyaan yang mana? Kenapa Lanita menelpon jam 12 malam? Dia baik-baik saja kan di rumah? Tanya Suzana. Oh, ya, dia baik-baik saja. Dia hanya rindu padaku. Sahut Sean pelan dan menunduk. Suzana melongo. Lindu? Dia kehilangan aku. Merasa pekerjaannya merawatku direbut oleh Sharon. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Aku menangkap perasaannya tapi dia sama sekali tidak menyadari jika perasaannya mungkin saja rindu. Kekeh Sean. Anda sebegitu percaya dirinya? Suzana memiringkan kepala. Sean termenung lalu tersenyum. Aku senang, Tuan.
Sejak ada Lani, wajah Tuan yang kerap ditekuk berlapis-lapis kini mulai mengendur, lebih rileks dan sering tersenyum. Senyum Tuan sungguh bisa menjungkir balikan hati perempuan mana saja. Susanna berkata dengan senyum lembut. Aku tampan? Tanya Sean. Ya tentu saja. Tapi kenapa kamu malah menyukai Dimitri? Kekeh Sean. Rona wajah Susanna kembali memerah. Rashid juga ternyata diam-diam mengincarmu? Aduh, asmara tiga hati begitu menggelikanku hari ini. Sean tergelak. Tuan, biar itu menjadi urusanku. Bagaimana dengan Tuan sendiri? Bagaimana dengan rindu gadis kecil itu? Lanita Azelia? Susanna tak mau kalah diledek terus-menerus oleh Sean. Kita pulang nanti sore kalau begitu. Sean memberi perintah. Sore hari. Lani! Lani! Sri berteriak histeris saat Lani hendak naik ke mobil jauh hari. Baru pulang kamu mau kemana lagi? Sri terengah-engah. Aku mau ke rumah sakit, jenguk ibuku. Sahut Lani. Sri menepuk-nepuk dadanya. Dia menyodorkan ponsel pada Lani. Tuan Sean kecelakaan. Ucap Sri. Apa? Lanita terkejut. Itu telepon dari Ibu Susanna. Cepat terima. Halo. Lani melihat wajah Susanna yang terluka. Lani, kami mengalami kecelakaan saat hendak pulang. Kamu ke sini bersama Jauhari dan yang lainnya, ya? Segera! Ke rumah sakit Kencanawati. Jangan lama-lama. Susanna berkata lemah. Ya Tuhan, Ibu. Bagaimana dengan Tuan Sean? Wanita panik. Tuan Sean terluka parah. Kau cepatlah kemari. Panggilan diakhiri. Lanita sibuk mengatur Jauhari dan yang lainnya untuk segera menuju rumah sakit tempat Sean dilarikan dari lokasi kecelakaan. 36.